Tias hanya bisa memandangi bintang di malam hari karena dia sudah menganggap bintang itu bagaikan Dian semacam itu. Cahaya yang menerangi seperti Dian yang selalu bisa membuat dia happy semacam itu. Namun sayangnya hubungan dia dengan Dian tidak bersama lagi. Kenapa? Karena dia akan bakal diceraikan juga oleh Dian karena ini demi kebaikan bersama semacam itu. Makanya dia hanya bisa memandangi bintang di malam hari. Ternyata ketika dia duduk di tempat yang sama, ternyata di situ ada Dian nih guys yang tidak sengaja dan dia kaget ternyata di sampingnya ada Dian, orang yang dia cintai dan dia rindukan. Nah sementara Zidan yang masih koma nih guys ya ternyata menimbulkan pertanyaan besar bagi Gino karena dia pengen bertanya terkait Tiara, hubungan Tiara dengan Zidan itu apa ya. Tias nih guys ya diberikan balon oleh seorang laki-laki nih guys ya. Dia tidak tahu kenapa alasan dia itu memang diberikan balon oleh laki-laki tersebut. Karena sebenarnya yang memberikan balon itu ya adalah Dean. Kenapa? Karena Dean itu pengen melihat wajahnya Tias selalu tersenyum bahagia semacam itu. Karena memandangi Tias dengan keadaan tersenyum membuat dia merasa happy bahagia. Dan di saat dia menerima balon tersebut ternyata keadaan Tias bahagia banget. Makanya Dean senang. Dean menghampiri Hani. Hani merasa sangat kesal sekali nih guys ya karena memang dia benar-benar diceraikan oleh Dean. Karena Hani tahu jika memang dia bercerai dengan Tias, maka ya Tias itu bisa rujuk lagi kan bersama dengan Dean. Maka itu yang tidak disukai oleh Hani nih. Gino berusaha untuk mengecek melalui CCTV rumah sakit. Karena dari sisi rumah sakit dia bisa tahu siapakah Tiara yang dimaksud oleh papanya tersebut dan mengetahui wanita tersebut itu siapa. Ya, maka dari itu dia meminta kepada ya petugas CCTV untuk menunjukkan CCTV kejadian waktu ya ketika papanya itu bicara dengan Tiara. Nah, kemudian dia menyebutkan jamnya kurang lebih 11.30 dan di jam tersebut ternyata memang ada sosok wanita yang bernama Tiara tersebut yang diyakini memang itu adalah kayaknya selingkuhannya papanya tersebut. Nah makanya papanya minta bantuan tuh kepada Gino untuk membawanya. Ya jangan sampai dia kabur begitu saja. Namun sayangnya CCTV itu menunjukkan buram nih guys, sehingga di situ wajahnya tidak bisa di zoom, tidak kelihatan siapakah Tiara yang sebenarnya tersebut. Nah, karena memang CCTV tersebut menunjukkan hitam ya, buram semacam itu sehingga dia tidak mengetahui siapakah Tiara yang dimaksud seperti itu loh guys. Makanya di situ nih guys ya Gino itu bingung apakah dia itu mengenal Tiara tersebut itu siapa. Ya walaupun Tiara yang dimaksud adalah Hani, yang pasti dia sangat mengenal Hani itu adalah adiknya Tias. Namun tak disangka bahwa Tiara yang dimaksud adalah Hani semacam itu loh guys. Dan ternyata Hani itu ada hubungannya dengan papanya Gino ya Om Farhad semacam itu. Dan di situ nih guys ya karena memang dia tidak berhasil mengetahui siapakah Tiara yang dimaksud oleh papanya, akhirnya membuat dia tuh harus kembali menemui papanya karena dia harus tahu semacam itu. Nah mengenai kondisi ibunya dia sudah mulai membaik nih guys ya. Nah sementara itu juga nih guys ya karena Gino itu kebingungan nih guys ya tidak mengetahui siapakah Tiara yang dimaksud oleh papanya, akhirnya dia berpikir bahwa memang Tiara tersebut perlu dicari tahu nih, kira-kira dia butuh bantuan mungkin dari temannya yang bisa membantu dia untuk mencari tahu di mana keberadaan Hani atau Tiara yang dimaksud. Nah sementara itu juga nih guys ya ada Dean yang berusaha untuk mengurus perceraian kedua istrinya, Hani dan juga Tias. Nah, dan kemudian ketika dia menyatakan kepada pengacaranya bahwa memang harus segera mungkin menceraikan keduanya supaya memang masalah ini cepat kelar semacam itu. Dan menurut pengacaranya, memang perceraiannya mengenai Ibu Tias itu tidak ada masalah. Namun yang bermasalah adalah perceraiannya antara Hani dan juga Dean. Kenapa? Karena Hani dinyatakan sempat meninggal yang artinya butuh proses dan waktu. Karena dia juga harus mencabut dulu ya surat yang menyatakan bahwa Hani itu meninggal. Nah setelah dia mencabut surat tersebut baru dinyatakan bahwa Hani itu masih hidup dan dia masih bisa bercerai dengan Hani semacam itu. Dan ini membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah di situ nih guys yang membuat Dian sangat bingung apa yang harus dia lakukan. Ternyata bercerai dengan Hani tidak semudah itu ya kan. Harapan dia segera menyelesaikan bahwa dia akan bercerai dengan kedua istrinya. Nah di saat itu juga nih guys ya ketika dia mau bercerai dengan Tias sangat berat hati. Kenapa? Karena dia sangat mencintai. Nah dia merasa ketika dia bersama dengan Hani sudah biasa saja, dia tidak merindukan Hani lagi. Ketika dia mau bercerai dengan Hani sih sikapnya biasa-biasa saja, tidak ada kecemburuan, tidak ada rasa apapun ya penyesalan ketika dia mau menceraikan istrinya Hani. Namun berbeda dengan Tias. Ya, Tias adalah orang yang sangat dia cintai, sesak di dada banget ketika dia mau bercerai dengan
Tias nih guys. Namun ini keharusan untuk bercerai dengan Tias. Jika tidak, maka Hani akan semakin marah. Ya, bahkan Hani akan bersekongkol dengan mama tirinya dan juga dengan Abel. Pasti mereka akan berusaha untuk menghancurkan kehidupan Tias, dan itulah yang tidak diinginkan oleh Dean. Dean tahu betul bahwa Hani akan melakukan berbagai cara untuk bisa menghancurkan kehidupan Tias. Oleh karena itu, demi kebahagiaan bersama, maka dia mau atau tidak mau harus menceraikan juga Tias segera mungkin. Nah, mengenai Om Fahad ini nih guys ya, dia berusaha untuk mencari di mana keberadaan Tiara, dan ternyata memang Tiara berhasil kabur dari dia semacam itu. Nah, usai ke ruangan CCTV, ternyata memang di situ Gino masih belum mengetahui di mana keberadaan Tiara karena dia gagal semacam itu. Dan dia menyampaikan kepada papanya bahwa dia gagal dan masih belum menemui di mana Tiara semacam itu. Nah, kemudian di situ nih guys ya, papanya merasa sangat sedih karena anaknya gagal semacam itu. Nah, kemudian Gino itu berusaha tanya kepada papanya, emang urusan dia dengan Tiara itu apa? Apa yang membuatkan papanya itu kok ada urusan dengan Tiara? Memang Tiara itu siapanya? Nah, kemudian papanya itu awalnya tidak mau mengaku. Ya, namun Gino berusaha untuk mendesak papanya kalau dia mau membantu. Ya, Gino mau membantu, maka dia harus tahu masalahnya apa. Kemudian tadi papa juga menyatakan bahwa dia sempat ditipu oleh Tiara-Tiara tersebut. Lah, oleh karena itulah dia harus tahu ditipu apa. Nah, kemudian di situ nih guys ya, papanya berusaha untuk mengungkapkan yang sebenarnya, bahwa ternyata ya memang di situ yang sebenarnya adalah ya dia itu membawa uang yang sangat banyak semacam itu, bahkan harta ya pengalihan atas nama Gino itu dialihkan ke nama Tiara-Tiara tersebut. Lah, oleh karena itulah yang menyebabkan papanya tersebut harus mengambil alih atas haknya Gino yang sebenarnya. Dan jika Gino itu tahu, maka pasti papanya akan sangat marah. Makanya dia tidak menceritakan yang sebenarnya, melainkan dia hanya menceritakan bahwa dia sudah mengeluarkan banyak uang hanya karena wanita tersebut. Alasannya sangat simpel banget. Karena apa? Dia merasa kasihan kepada Tiara tersebut karena dia sebatang kara. Yang menurut Gino itu sudah masalah yang sangat klise banget, yang biasa banget ya, untuk bisa membodoh-bodohi orang semacam itu. Kok bisa si papanya itu ya mengkhianati mama? Ya, istri dia sendiri yang sangat mencintai papanya semacam itu, kok bisa papa bersikap seperti itu? Nah, kemudian di situ nih guys ya, Om Farhad hanya mengatakan kepada anaknya bahwa memang dia tidak mau berdebat terlalu lebih jauh. Karena apa? Memang ini adalah kesalahan dari Om Farhad itu sendiri yang memang jatuh cinta karena awalnya kasihan, sehingga memberikan semua harta dan bahkan harta yang harusnya jatuh ke tangan Gino itu mengalih kepada Hani atau Tiara tersebut. Nah, maka dari itu nih guys ya, papanya meminta bantuan dengan sangat kepada anaknya untuk mencari tahu di mana keberadaan Tiara-Tiara tersebut. Ya, dan di situ nih guys ya, Gino sebenarnya juga sangat bingung nih guys ya, apa yang harus dia lakukan. Sebab dia juga tidak tahu Tiara yang dimaksud itu siapa. Namun jika dia tahu yang sesungguhnya bahwa yang dimaksud adalah Hani, mungkin dia akan sangat marah sekali. Ataukah memang di sini ada hubungannya dengan Zidan? Ya, Tiara, Zidan, dan juga papanya. Kira-kira apakah ada hubungan antara mereka bertiga semacam itu? Tiba-tiba nih guys, ketika mereka itu berbincang mengenai Hani ya, tentu saja di situ ada mamanya yang baru hadir memberikan makanan kepada papanya, memberikan buah-buahan semacam itu. Ternyata di situ sikap semua orang itu tegang. Diajak bicara oleh mamanya membuat Gino itu merasa bingung apa yang harus diungkapkan. Nah, ketika ditanya papanya, dia hanya membahas tentang pekerjaan saja. Oleh karena itu, agak sedikit tegang semacam itu. Dan kemudian di situ nih guys ya karena mamanya sudah datang, dia izin kepada mamanya untuk pergi mau kerja. Dia mau berangkat kerja nih guys ya, karena ada banyak kerjaan di kantor yang harus dia urus. Makanya dia izin kepada mamanya untuk pamit sekalian dengan papanya juga seperti itu ya, walaupun namanya itu ngerasa ada yang aneh tuh yang dibicarakan antara anak dan bapak itu apa, sehingga mereka itu kok kayaknya bicara yang penting. Ya, usai mama papanya Abel itu pulang nih guys ya, tanpa disadari di situ ada sosok laki-laki yang mengantarkan motornya Abel itu pulang. Nah, karena motornya itu dibawa pulang ke rumahnya Abel dan di situ ada mama papanya Abel. Nah, kemudian di situ nih guys ya, mama papanya Abel itu bertanya kepada laki-laki tersebut, nah kira-kira kamu siapa? Gitu loh, kok mengantarkan motornya Abel, lalu Abelnya di mana? Nah, kemudian di situ nih guys ya, orang suruhan Gino tersebut menyatakan bahwa dia hanya disuruh untuk Gino mengantarkan ya motornya ke rumahnya Abel semacam itu, karena memang usai membawanya ke bengkel karena memang sempat
ya bannya itu bocor. Nah, oleh karena itu makanya usai dibenarkan di bengkel, dia mau membawanya ke rumahnya semacam itu. Nah, di situ nih guys ya, papanya kurang suka jika Abel itu ketemu dengan Gino lagi. Oleh karena itu, ya Wulan berusaha untuk mengingatkan suaminya tersebut untuk masuk ke kamar saja agar tidak marah, karena kasihan juga laki-laki tersebut yang tidak ada sangkut pautnya atas masalah ini disalahkan atau dimarah-marahi semacam itu. Gino akan melakukan berbagai cara nih guys ya untuk mengetahui di mana keberadaan Zidane. Melalui temannya Franz, maka dia berusaha untuk mengkomunikasikan apakah Franz sudah mendapatkan informasi di mana keberadaannya Zidane saat ini. Ternyata Franz sudah mengetahui di mana keberadaannya Zidane yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit yang tak lain ada di ruang ICU. Kondisinya sangat mengenaskan saat ini. Dan di situ nih guys ya, usai mendapatkan informasi tersebut mengenai Zidane yang saat ini sedang sakit dirawat di ruang ICU, dan ternyata informasi tersebut sangat berguna buat Gino yang akan dia cari untuk informasinya lebih lanjut. Mudah-mudahan dari situ dia akan mengetahui tiara-tiara tersebut itu siapa, hubungannya apa dengan Zidane. Mama Yuni itu nih guys lagi disuapin tuh ya kan sama anaknya Tias. Nah, ketika Tias itu berusaha untuk menyuapi mamanya, ketika sudah beberapa kali menyuapkan, tiba-tiba dia mual seperti itu. Dia merasa kayak kurang enak badan. Nah, mual-mualnya Tias ini apakah ada kaitannya bahwa dia akan hamil nih guys ya? Nah, oleh karena itu untuk mengetahui dia sakit atau tidak, mamanya menyarankan dia untuk cek ke dokter sekalian mumpung dia di rumah sakit. Namun menurut Tias bahwa dia tidak apa-apa nih guys ya. Dia belum kepikiran untuk cek ke dokter bahwa dia hamil atau dia lagi sakit atau semacamnya. Dia merasa bahwa dia baik-baik saja. Mamanya merasa bahwa akhir-akhir ini dia kurang makan. Seharusnya dia ke dokter untuk cek apakah dia sakit atau bagaimana, untuk membanyak makan juga supaya menjaga nutrisi. Kesehatan itu sangat penting. Nah, oleh karena itulah yang menyebabkan mamanya berpikir bahwa dia harus banyak istirahat juga, karena mamanya sangat khawatir dengan kondisinya anaknya Tias saat ini yang banyak masalah. Sehingga Tias harus banyak istirahat juga, banyak makan juga gitu loh. Harus cek ke dokter kalau perlu ya, dan membutuhkan vitamin atau semacamnya, makanya dia harus banyak cek-cek ke dokter ataupun banyak istirahat. Namun ya, lagi dan lagi bahwa Tias itu menyatakan bahwa dirinya tidak apa-apa. Dan tiba-tiba dokter itu datang nih guys. Nah, kedatangan dokter itu mengungkapkan tentang hasil scan. Ya, hasil scannya dari mamanya itu apakah baik-baik saja atau tidak. Nah, kemudian dokter menyatakan bahwa memang hasilnya sudah keluar dan mamanya sih sudah keadaan baik-baik saja dan tidak ada gejala yang sangat serius. Namun tentu saja mamanya harus tetap mendapatkan perawatan untuk check up ya. Nanti ya check up semacam itu untuk rutin ya ke rumah sakit agar mengetahui perkembangannya dengan maksimal dan bisa segera sembuh. Nah, mengenai Abel itu sendiri guys yang sudah pulang dari tempat yang ia survei mengenai universitas, tiba-tiba ada motornya tuh yang sudah ada di depan. Dia merasa bahwa motornya sudah dikembalikan ini dan dia mau membawanya ke garasi rumah dia. Tiba-tiba ketika dia mau membawa ke garasi ya motornya itu, ternyata ada papanya yang mengharapkan dia untuk segera masuk ke rumah supaya dia diajak bicara semacam itu. Nah, dengan kondisi papanya kayaknya agak marah membuat Abel merasa sangat bingung, kira-kira ada apa yang buat papanya harus bicara keras kepada Abel semacam itu loh guys, karena memang papanya menginginkan dia segera masuk ke rumah ya untuk segera membicarakan hal yang sangat penting sekali ya mengenai dia dengan Gino yang pastinya ini akan membuat dia itu pasti akan marah betul. Nah, sesampainya dia di rumah nih guys ya, diajak tuh ya kan ngobrol bersama dengan keduanya. Nah, di situ nih guys ya, papanya itu masih heran dengan sikap anaknya Abel. Kenapa dia sampai saat ini masih menemui Gino, padahal sudah dilarang keras untuk bertemu dengan Gino karena harapannya bahwa Gino itu bukan orang yang baik. Oleh karena itulah yang menyebabkan papanya percaya bahwa dia harus menjauhi. Nah, kemudian di situ Abel berusaha untuk menjelaskan bahwa ketika dia bertemu dengan Gino itu secara tidak sengaja di saat memang motornya itu lagi bocor. Ya, bannya itu bocor. Oleh karena itu memang dia berusaha untuk menolak juga ajakannya bersama dengan Gino yang pada waktu itu menawarkan bantuan. Namun karena bantuannya ditolak terus menyebabkan Abel berusaha untuk mengiyakan saja. Ya, karena memang sudah dibantu ya bagaimana lagi ya kan. Jadi ini bukan alasan. Nah, papanya tidak percaya dengan apa yang diucapkan oleh anaknya Abel. Ini pasti cuma alasan. Kembali lagi bahwa itu semua bukan alasan. Kemudian Abel berdebat bahwa dia menyatakan bahwa dia tidak bersalah. Dia bertemu secara tidak sengaja, bahkan dia menyurvei kampusnya itu memang dekat dengan perusahaannya Gino. Oleh karena itu dia bertemu secara tidak langsung semacam itu. Jadi bukan karena tanpa sebab. Nah, kemudian di situ juga nih guys ya, papanya tetap tidak percaya bahwa memang sudah dilarang, ya dilarang saja. Jangan bertemu, jangan mengkambing hitamkan, jangan selalu
membenarkan apa yang dia ucapkan semacam itu. Pokoknya kalau udah dilarang, dilarang. Nah kemudian di situ nih guys ya, Abel semakin memberontak nih guys, karena dia merasa bahwa dia tidak bertemu secara langsung atau bertemu karena memang sesuatu yang dia inginkan dengan Gino, karena dia berusaha untuk membentengi karena kedua orang tuanya melarang dia. Nah kemudian di situ nih guys ya, karena memang kedua orang tuanya itu tidak suka dengan Gino, membuat ya Abel ini merasa sangat marah. Sikapnya Abel sangat ditentang oleh papanya, yang walau bagaimanapun di situ dia sangat tidak suka. Nah kemudian di situ nih guys ya, mamanya berusaha untuk menjelaskan ya bahwasannya memang Abel itu tidak bersalah. Kenapa Abel tidak bersalah? Karena memang dia itu bertemu tadi dengan Gino di rumah sakit. Nah kemudian di situ terjadilah tuh semakin marah, membuat papanya itu juga semakin marah dan kesal terhadap sikap anaknya. Kenapa? Karena mamanya selalu membela Abel atas apa yang ia lakukan semacam itu. Makanya terjadilah itu, ya kan, perkelahian juga antara mama dan juga papa. Nah Wulan berusaha untuk menjelaskan kepada suaminya bahwa Abel itu tidak bertemu dengan Gino. Kenapa? Karena Gino itu bertemu di rumah sakit pada waktu dia mengambil handphonenya di rumah sakitnya tadi. Nah oleh karena itulah Wulan berusaha untuk menjelaskan kepada suaminya, namun tentu saja di situ suaminya tidak percaya atas sikap anaknya, karena anaknya selalu dimanja tuh sama mamanya, selalu apa-apa dibenarkan, selalu apa-apa tidak pernah disalahkan. Makanya itulah sikap anaknya kepada orang tuanya semacam itu. Nah kemudian mamanya itu juga bingung, Wulan juga bingung terhadap sikap suaminya, kenapa tidak percaya atas ucapan dari istrinya, karena dia ngomong sebenarnya semacam itu, harusnya dia percaya dong atas ucapan yang dilontarkan oleh istrinya, karena memang itu kebenaran. Namun lagi dan lagi apa yang diyakini oleh ya Wulan itu tidak diakui oleh suaminya, karena Wulan kan banyak bohongnya. Oleh karena itulah terjadi perdebatan antara mereka berdua nih guys ya, yang mamanya membela Abel, sementara Abel tidak disukai oleh papanya karena sikapnya yang seperti itu, yang membangkang kepada kedua orang tuanya. Tiba-tiba di situ nih guys ya, ada ya Aura, ya cucunya ada tuh. Ketika cucunya ada tuh guys, melihat ya seluruh keluarganya itu sangat marah, membuat Aura itu sangat bingung banget. Kenapa setiap orang yang ada di rumah ini itu kerjaannya marah mulu? Kenapa berbeda dengan Mama Tias? Padahal Mama Tias itu baik banget kepada Aura, jarang marah semacam itu loh. Kenapa di rumah ini jarang yang bersikap seperti Aura? Nah mengenai pernyataan yang dilontarkan oleh Aura tersebut membuat Bibi Sari itu juga sangat bingung apa yang harus dia katakan, ya kan, mengenai semua orang yang marah-marah tersebut. Nah, kemudian di situ juga nih guys ya, karena Aura teringat dengan Mama Tias, karena sikapnya yang baik banget, membuat dia berpikir bahwa dia ingin menemui Mama Tias. Makanya dia meminta kepada Bibi Sari untuk mengantarkan dia ke rumahnya Tias. Nah, kemudian ya Bibi Sari mengatakan kepada Aura bahwa dia tidak tahu di mana rumahnya. Nah kemudian Aura menyatakan bahwa dia tahu rumahnya, makanya nanti ya dia diantarkan saja ke rumahnya karena dia sudah tahu. Nanti kalau sudah sampai dia pulang saja. Nah kemudian di situ Bibi Sari menyatakan juga bahwa dia tidak berani mengantar begitu saja. Takutnya jika Mama Hani ya nanti Tante Abel dan juga ada Wulan juga omanya itu mengetahui bahwa dia bertemu ya ke Mama Tias, ini akan jadi masalah besar. Nanti yang disalahkan siapa? Bibi Sari. Lebih baik dia menyuruh papanya sendiri ya, karena memang papanya pengen bertemu dengan Mama Tias itu nggak akan jadi masalah, pasti tidak akan dimarahi. Toh juga memang bisa berbincang-bincang lama kalau bertemu dengan Mama Tias yang didampingin oleh Papa Dian semacam itu. Kalau misalkan di situ Aura mau ingin bertemu, toh memang Dian juga pasti bisa mengantarkan ya kan, mengantarkan anaknya Aura bertemu dengan Tias semacam itu. Karena jika Bibi Sari itu akan jadi masalah besar, semua keluarganya pasti akan ngomel-ngomel. Nanti belum diomel-omelin dia sudah akan pergi begitu saja. Nanti malah disuruh untuk balik pulang, malah nggak jadi ketemu dengan Mama Tias. Sementara Zidan ini keadaan yang tidak membaik nih guys ya. Dokter menyatakan bahwa dia pengen segera mengetahui di mana keadaan orang tuanya, di mana keberadaan orang tuanya, supaya apa, dia mau menjalani operasi lebih lanjut ya. Makanya dia membutuhkan ya izin dari kedua orang tuanya. Nah mengenai Gino yang sudah mengetahui Zidan di mana keberadaannya, dia tahu betul bahwa Zidan saat ini sedang dirawat di rumah sakit dengan kondisinya berada di ruang ICU yang ternyata masih belum sadarkan diri, membuat dia sangat bingung dan prihatin. Ternyata saat ini dia masih belum sadarkan diri. Nah, dia sangat bingung, ternyata benar Zidan yang dimaksud adalah Zidan yang ia kenal. Nah, kira-kira Zidan dan Tiara itu ada